akan bahas 3 lines of model, tata kelola, manajemen resiko, pengendalian internal, dan bisnis proses ini sampai UTS. Jadi nomor 1 sampai dengan nomor 6 itu sampai dengan UTS ya, ujian tengah semester. Nomor 7 internal audit process ya, fraud, risk based internal audit, asuransi engagement dan komunikasi psikologi audit setelah UTS ya, ide untuk UAS nomor 7 sampai dengan nomor 11 gitu. Kemudian untuk bukunya ini ada 11 ya yang saya pakai di mata kuliah ini, cuma yang utama ada 3 ya. Yang pertama bukunya Urutan Anderson, Internal Auditing, Assurance and Advisory Services 5 Edition. Nah ini saya kebetulan dapat bajakannya jadi saya bisa share ya ke kalian ini Urutan 4th edition. Bukunya textbook ya. Nanti kita gunakan untuk latihan soal, untuk presentasi juga menggunakan bukunya Urutan ya. Kemudian IIA ini adalah Institute Internal Audit, jadi organisasi yang menaungi internal audit ya, mengenai standar, Global Internal Audit Standard ya. Kemudian IIA 2024 standar IBF ya. Ini 3 ini yang akan kita pakai. Nah 3 ini ada semua di link drive yang saya kasih. Ya ini 1, 2, 3. Bentar. Ya, jadi untuk materinya atau textbook bukunya sudah saya kasih semua dalam bentuk file ya di Classroom. Kalau misalnya kalian ada buku tentang manajemen audit, audit kemudian auditor internal pemerintah 2014, kemudian konsorsium profesi audit internal, buku Sawyer, buku Rader, buku Ratliff, ini buku ya kalau kita bahas internal audit pasti 3 buku ini ya dari luar, Sawyer, Rader, dan Ratliff ya. Kemudian nanti kita bahas akuntansi forensik ya dan audit investigatif, maka kita menggunakan bukunya Tuana Kota ya, internal berbasis resiko dan juga akuntansi forensik dan audit investigatif. Ya. Jadi kurang lebih ini akan kita bahas di 1 semester ke depan ya. Jadi untuk audit internal kita ada 14 kali pertemuan. Di pertemuan ganjil seperti hari ini ya, pertemuan ke-1, pertemuan ke-3, pertemuan ke-5, pertemuan ke-7 gitu ganjil, itu saya akan menjelaskan 2 bab ya. Nanti di pertemuan genap, yaitu pertemuan ke-2, 4, 6, 8, kalian presentasi ya. Jadi silakan dibagi menjadi 7 kelompok ya. Kalau saya lihat di Classroom di Terpadu, kelas C ini ada 47 orang. Jadi silakan dibagi 7 kelompok, kurang lebih ada 7 ya, 6 sampai 7 orang satu kelompoknya ya. Jadi satu kelompoknya ada 6 sampai 7 orang. Silakan dibagi 7 kelompok karena minggu depan kalian sudah presentasi. Nah, Jumat depan itu kan tanggal merah ya, Isa Al-Masih kalau nggak salah. Karena nanti presentasinya offline itu maksudnya kita tidak ada pertemuan Google Meet ya. Kenapa saya tidak ada pertemuan Google Meet kalau presentasi? Karena pengalaman di semester sebelumnya, kalau presentasi secara online itu lama gitu ya, mahasiswanya tuh lama. Jadi misalnya, "Bu, nungguin si A, Bu, belum masih di jalan, Bu, nungguin si B masih belum siapin presentasi." Nah itu, jadi daripada seperti itu, nanti presentasinya dibikin video aja gitu ya. Nanti kita bahas setelah saya membahas materi ya, bagaimana teknis presentasi di pertemuan genap, berarti minggu depan ya. Nah, saya ingatkan kembali karena Jumat depan adalah libur, kita tetap masuk aja tapi offline, tidak ada Google Meet ya. Jadi kalian stay aja di Classroom karena nanti ada yang presentasi.
gitu ya, di classroom. Oke, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oh iya, untuk bobot UTS itu 30%, UAS 30%, tugas dan lain-lain itu 40% ya, itu bobotnya. Jadi sambil nanti saya menjelaskan mengenai materi hari ini, kalian boleh susun kelompoknya 6 sampai dengan 7 orang, karena minggu depan sudah ada yang presentasi kelompok 1 gitu. Oke. Nah, di drive yang saya share itu ada Urton, tadi bukunya Urton yang textbooknya. Kemudian ini Global Internal Audit Standard dan Standar Audit Internal. Ya, ini yang saya kitab utama kita 31, 23 ya, ini RPS. Kemudian ada modul. Modul ini semua Bapak ada di sini. Bahasa Indonesia. Kalau tadi bukunya Urton kan textbooknya bahasa Inggris. Nah, kalau modul ini bahasa Indonesia, nanti yang mendukung pembelajaran hari ini. Modul dan buku Urton saya rangkum di PPT. Ya. Jadi yang saya bahas ini hari ini. Konsep dasar audit internal. Ini yang saya bahas di pertemuan hari ini ya. Mengenai konsep dasar audit internal. Oke, nah kebetulan tadi saya baru edit presentasinya. Ya, jadi nanti saya ngerjainnya di laptop yang lain gitu ya. Sedangkan di laptop ini nggak saya copy gitu ya. Jadi nanti yang akan saya bahas background latar belakang wallpapernya gitu ya. PPT-nya beda sama yang ini, tapi isinya sama ya. Isinya sama, cuman beda background-nya aja ya, background PPT-nya. Nanti sama kok isinya. Ya. Oke, baik, kita mulai. Bab 1. Ya, bab 1 yaitu pengenalan audit internal dan APPF ya, standar audit internal. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama ya dari internal audit, yaitu konsep dasar internal audit dan standar profesional audit internal atau SPAI. Ya, jadi di pertemuan pertama ini kita akan membahas apa sih internal audit, kemudian bedanya sama audit operasional apa, perbedaan general audit, audit operasional, compliance audit atau kepatuhan, dan fraud audit atau kecurangannya. Kemudian definisi audit internal yang terakhir, yang terbaru, dan perkembangan internal audit saat ini. Oke. Nah, jadi banyak yang kalau misalnya kalian nih menemukan buku, saya punya buku namanya manajemen audit, namanya audit operasional, namanya performance audit atau audit kinerja. Itu boleh dipakai nggak? Boleh ya. Jadi ini sama aja istilahnya, yaitu internal audit. Ya, manajemen audit, audit operasional, audit kinerja atau performance audit atau audit fungsional, audit fungsi audit itu adalah sama istilahnya, yaitu audit internal. Gitu ya. Nah, kemudian bedanya apa sih gitu ya. Jadi kalau internal audit di samping melaksanakan audit operasional gitu ya, mereka melaksanakan audit kepatuhan atau compliance ya. Kemudian audit kecurangan ya. Jadi kalau misalnya eksternal dia tidak boleh melakukan audit kecurangan. Yang dilakukan hanya mengaudit laporan keuangan. Ya, wajar, unqualified, qualified, disclaimer sama adverse gitu kan opininya ya. Nah, tapi kalau misalnya internal audit, selain dia melakukan audit operasional, dia juga melaksanakan compliance audit, ya, audit kepatuhan dan fraud audit, gitu ya. Oke, kemudian istilah internal audit ya, kemudian berkembang menjadi operational view atau manajemen audit karena lingkupnya dalam internal perusahaan, gitu ya. Sedangkan istilahnya di lembaga atau di perusahaan disebut dengan SPI. Ya, SPI atau SKAI atau internal auditor ya, itu adalah internal audit gitu. Jadi kalau misalnya kalian menemukan lowongan kerja gitu ya sebagai internal audit atau sebagai SPI, nah berarti itu adalah internal auditnya perusahaan. Contohnya misalnya di Unjani, nah di Unjani istilahnya SPI ya, Satuan Pengawas Internal. Lokasinya ada di samping masjid ya, itu di masjid kalian di samping masjid itu ada
Satuan Pengawas Internal Unjani atau SPI Unjani. Nah, dia adalah internal auditornya Unjani. Gitu. Jadi bedanya internal sama eksternal, auditor internal sama eksternal. Kalau internal dia itu a part of company, karyawannya perusahaan yang bertugas secara independen untuk melakukan audit operasional, gitu ya. Nah, tapi kalau auditor eksternal itu di luar kan, dari KAP gitu. Mereka sangat independen untuk mengeluarkan opini terhadap laporan keuangan. Gitu ya, jadi sangat beda banget antara internal sama eksternal. Kalau internal bener-bener dia terkait sama operasional perusahaan, gimana dia harus membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya. Tapi kalau eksternal, itu dia hanya memberikan opini, selesai. Ya, mau dikasih WTP, terus dia langsung bangkrut kan, mau dikasih WDP terus langsung bangkrut, nggak peduli kita sebagai auditor eksternal. Tapi kalau internal, karena kita a part of company gitu, bagian dari perusahaan, otomatis ketika auditnya jelek gitu ya, hasilnya banyak temuannya gitu ya, otomatis tugas kita kan semakin banyak sebagai internal auditor gitu, karena kita sebagai kontrolnya perusahaan gitu. Oke. Kemudian yuk kita lihat perbedaan antara audit general ya atau audit umum, audit operasional, audit ketaatan, dan audit kecurangan. Nah ini hati-hati ya sama jenis-jenis audit ini, karena ini benar-benar jenis audit yang berbeda. Gitu ya. Oke, kita yang pertama dulu yaitu audit general atau audit umum. Oke. Nah, general audit atau financial audit atau audit laporan keuangan itu adalah audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik. Ya, internal audit tidak boleh melakukan menghasilkan opini, tidak boleh. Dia boleh mengaudit laporan keuangan, tapi tidak boleh menghasilkan opini. Karena internal audit menghasilkan temuan dan rekomendasi. Tapi kalau eksternal, mereka menghasilkan outputnya opini. Ya, nih. Jadi hati-hati, perbedaan pertama dari internal dan eksternal yaitu outputnya. Kalau external audit, outputnya adalah opini. 5 opini. WTP dengan catatan, WDP, disclaimer, dan adverse. Ya, unqualified opinion, unqualified dengan paragraf penjelas, qualified gitu ya, disclaimer, dan adverse. Ini 5 opini auditor eksternal. Gitu ya. Apa yang diaudit? Finansial, apa? Laporan keuangan. Gitu. Standarnya apa? Apa coba di auditing 1, auditing 2? Yang disebut dengan ISA, International Standard on Auditing, atau bahasa Indonesianya adalah SA, Standar Audit. Ya. Standar Audit bahasa Indonesianya, kalau bahasa Inggrisnya International Standard on Auditing. Ya. Ini adalah standar yang dipakai oleh KAP di Indonesia, di dunia. Ya, ISA atau SA. Ya, ISA itu adalah International Standard Auditing, SA itu standar audit ditranslate. Isinya sama nggak, Bu? Hampir sama, seluruhan isinya itu berupa translate. Ya, jadi kita belum bisa membuat standar sendiri, otomatis kita masih mencaplok standar audit dari internasional. Gitu. Oke, standar auditnya, nah, kewajarannya apa? Apa yang dibandingin sih? Kan definisi audit itu adalah membandingkan antara kondisi sama kriteria, kan? Ya, jadi kalau audit itu kalian membandingkan antara kondisi sama kriteria. Kondisinya apa? Oh, penyajian asetnya tidak sesuai dengan SAK. Gitu ya. Kenapa nggak bisa tersaji sesuai dengan SAK? Karena kita punya kriteria. Apa kriterianya SAK? Ya, SAK tentang aset tetap. Gitu ya. Nomor berapa? Nah, itu. Jadi, kalau audit laporan keuangan, ya mereka itu membandingkan antara laporan keuangan sama standar kita. Apa standarnya? Yaitu SAK, Standar Akuntansi Keuangan. Oke, jadi kalian harus membedakan antara standar pemeriksaan dan standar audit. Itu ya, beda. Jadi ketika kalian sebagai akuntan, standar kalian cuma satu, yaitu standar akuntansi keuangan SAK. Tapi kalau sebagai auditor, standar kalian akan banyak. Ketika kalian terjun memeriksa audit gitu ya, Bu saya sebagai KAP nih, auditor di KAP, ya berarti ketika saya melakukan observasi, melakukan
vouching gitu ya. Nah, itu kalian memakai standar audit gitu. Ya, standar audit gitu ya. Tapi kalau misalnya ketika kalian melakukan itu ketika sedang penugasan. Tapi ketika sedang membedah laporan keuangan, nah itu yang dipakai standar akuntansi keuangan yang dibandinginnya. Tapi ketika kalian bergerak secara profesional sebagai auditor, itu pakai standar audit. Gitu ya. Jadi bedain, ada standar audit dan ada standar pemeriksaan gitu. Standar audit adalah standar profesional kita sebagai auditor. Tapi standar pemeriksaan adalah yang mau diauditnya apa? Oh, saya mau mengaudit laporan keuangan, ya berarti SAK-nya. Saya mau audit pajak, berarti undang-undang pajak. Oh, saya mau audit fraud, ya fraud di perusahaan, ya undang-undang atau SOP perusahaannya apa yang dilanggar sehingga orang tersebut melakukan fraud. Gitu. Oke, bisa ya bedain ya. Nah, kalau di KAP, kalau audit laporan keuangan itu auditornya namanya KAP, Kantor Akuntan Publik. Ya, dipakai oleh BUMN, swasta, kemudian yayasan, ya, partai politik, gitu. Pakai Kantor Akuntan Publik. Ya. Nah, kalau Pemkot Cimahi, Pemprov Jawa Barat, Kementerian Keuangan, siapa yang audit? KAP. Kan ya? Mereka eksternal auditnya disebut dengan BPKP dan BPK. Ya, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Eksternal auditornya BUMN dan juga Pemprov Kementerian, ini sama BPKP. Ya, BPK itu auditor di Pemda dan BUMN, tergantung bedanya BPKP sama BPK apa. Nah, tergantung dananya yang mereka audit apa. Jadi kalau BPK itu terkait dana dari APBN, tapi kalau BPKP dana dari APBD sama BPKP. Ya, ini adalah tiga orang yang melaksanakan auditor eksternal di Indonesia. KAP, BPKP, dan BPK. KAP ini untuk swasta, BPKP ini untuk pemerintah yang memakai sumber dana dari APBD. Nah, kalau BPK ini mereka yang pakai dana dari APBN eksternal. Yang ngasih opini mana yang ini? BPK. Ya, BPK menghasilkan opini. Sama opininya WTP, WDP, disclaimer, dan adverse. Ya. Pemkot Cimahi 5 tahun berturut-turut mendapatkan opini WTP. Itu siapa yang mengaudit? KAP atau BPK? BPK. Yang mengaudit adalah BPK. Ya, kenapa? Karena standarnya beda. Mereka akan audit pakai standar akuntansi pemerintah, bukan SAK. Gitu. Paham ya? Oke. Nah, kemudian kalau ini misalnya PT Telkom, terus ITB, Unpad, apalagi ya yang BUMN gitu, Garuda misalnya, terus PLN, nah itu kan BUMN tuh ya. Mereka itu punya dananya dua, dana milik sendiri dan dana dari Kementerian BUMN. ITB, Unpad, UPI juga sama, dia punya dana sendiri dan dana dari Kementerian Kebudayaan. Terus gimana Bu laporan keuangannya pakai standar yang mana, SAK atau SAP gitu kan? Nah, untuk entitas yang punya dua sumber dana atau lebih, otomatis mereka akan membuat laporan keuangan sesuai dengan sumber dana. Misalnya kita ITB ya, kita dapat dana dari Kementerian Pendidikan 5 miliar tahun ini. Nah, 5 miliar itu akan dibuat laporan keuangannya dengan standar akuntansi pemerintah. Gitu. Kita punya dana yang dikelola sendiri nih sama kita, sama ITB, berapa? 10 miliar. Nah, yang 10 miliar yang mereka kelola sendiri ini pakai SAK. Gitu. Sehingga nanti yang mengauditnya dua, dari KAP untuk yang standar SAK, yang untuk standar SAP, standar akuntansi pemerintah, diaudit oleh BPK atau BPKP. Gitu ya. Jadi itu yang entitas atau institusi yang punya dua sumber dana, otomatis mereka akan membuat laporan keuangannya dua. Gitu ya. Contohnya tadi ITB, BUMN juga sama, si PLN, Telkom, nah mereka pasti dapat dana dari Kementerian BUMN. Terus juga punya dana sendiri. Nah, yang dana dari Kementerian BUMN itu dibuat laporan keuangannya dengan standar akuntansi pemerintah. Nanti diauditnya sama BPK atau BPKP. Nah, untuk dana sendirinya yang mereka kelola sendiri, nah itu mereka akan dibuat laporan keuangannya dengan standar akuntansi keuangan dan diaudit oleh KAP Big Four.
Kayak gitu ya, paham ya? Hati-hati nih. Ya, Bu, saya keterima nih PNS di Pemkot Cimahi, alhamdulillah. Saya pakai standar apa? Ya, pakai SAT. Bu, saya keterima di Inspektorat Kota Cimahi. Jadi auditor internalnya Pemkot Cimahi ya. Berarti kamu pakai standar audit standar audit untuk pemerintah SAP gitu ketika mengaudit gitu. Oke, ini ya. Oke, selanjutnya audit operasional atau audit kinerja. Nah, ini adalah kerjaannya internal audit atau SPI atau inspektorat atau internal audit gitu ya. Nah, ini kerjaan utama mereka yaitu audit operasional atau audit kinerja ya. Jadi di sini siapa sih auditor internal ini? Kalau di di swasta itu ada di dalam perusahaan. Saya nih di Unjani sebagai dosen, saya sebagai SPI-nya Unjani. Gitu. Dulu saya kerja di bank, saya sebagai SPI-nya bank. Jadi staff, orang dalam, namanya juga internal audit gitu ya. Nah, kalau di pemerintah itu ada yang disebut dengan inspektorat. Inspektorat Kota Cimahi, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Nah, itu untuk auditor internalnya pemerintah. Ya. BPKP juga ini, BPKP itu bisa disebut internal dan eksternal ya, tapi sekarang BPKP ini lebih ke internal audit, sorry. Ya, BPKP itu lebih ke internal audit. Ya, otomatis mereka kalau melakukan audit operasional, outputnya apa? Ini, rekomendasi. Ya, temuan dan rekomendasi. Ya, nih. Ini outputnya, temuan dan rekomendasi. Kalau yang si eksternal, outputnya adalah opini, WTP, WDP, disclaimer, adverse. Kalau ini internal audit yang melakukan audit operasional, ya mereka temuannya, outputnya disebut dengan temuan dan rekomendasi. Seperti apa, Bu? Nah, contohnya, ya adanya penyalahgunaan kas, misalnya. Saya pemegang kas kecil, ternyata saya selisih ketika dilakukan stock of name sebesar 3 juta, misalnya. Salah kan perbuatan saya kan, karena ternyata di SOP-nya di mana-mana yang namanya kas tidak boleh ada selisih, gitu ya, nggak boleh selisih seperak pun tuh nggak boleh. Berarti saya melanggar SOP-nya perusahaan dong. Nah, ini adalah kerjaannya internal audit, yaitu melakukan temuan dan rekomendasi. Jadi nanti mereka buat temuan apa? Adanya selisih kas yang dilakukan oleh staf bagian purchase misalnya sebesar 3 juta. Itu temuannya. Rekomendasinya apa? Ya, rekomendasinya misalnya diberi sanksi si staffnya karena dia sudah melanggar SOP kita, SOP perusahaan, harusnya kan 0 gitu, nggak boleh ada selisih. Nanti rekomendasinya apa? Diberi sanksi, di freeze grade-nya gitu, maksudnya dibekukan grade-nya, tidak boleh naik jabatan. Nah, itu rekomendasi dari kita internal audit. Kenapa harus jahat? Supaya ada efek jerak jadi dari mereka. Kalau dibaikin terus ya kita bangkrut lah perusahaan. Ya, jadi emang internal audit ini sering ditakuti oleh perusahaan. Kenapa? Karena mereka kerjaannya mencari dosa-dosa para staff atau karyawan. Gitu ya. Jadi makanya kenapa internal audit ini dibenci? Karena mereka pekerjaannya mencari kesalahan. Gitu. Nah, sekarang kalau nggak ada internal audit, bisa kebayangkan perusahaan akan berjalan seperti apa gitu. Bayangin gitu, nggak ada internal audit, perusahaan seenaknya, nggak ada yang ditakutin, jadi otomatis fraud akan terjadi di mana-mana. Bahkan internal auditnya pun sudah kuat, pasti akan terjadi fraud. Ya, tuh. Jadi yang namanya audit operasional tadi ya dilakukan oleh internal audit. Siapa? SPI, inspektorat, BPKP gitu ya. Bedanya apa? Kalau SPI ini di swasta, inspektorat ini di Pemkot, Pemkab, kementerian, gitu ya. Kalau BPKP juga sama. Ya, nah, kenapa ada KAP, Bu? Kalau KAP, bisa gini, saya baru punya perusahaan nih, tapi saya belum punya internal audit, tapi saya ingin diaudit internal perusahaan saya. Boleh sewa KAP untuk mengaudit perusahaan saya, tapi tanpa mengeluarkan opini. Audit operasional aja. Kayak apa sih audit operasional itu? Mereka mengukur 3, ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ya, efektivitas dan efisiensi kegiatan perusahaan, kemudian
key performance indicator, ya, itu kerjaannya audit operasional, yang outputnya adalah temuan dan rekomendasi. Gitu, oke. Kemudian apa namanya, outputnya tadi temuan dan rekomendasi. Kalau ini internal audit, kalau eksternal tadi adalah opini. Itu wajib kalian mesti bisa membedakan mana internal mana eksternal. Gitu ya, harus bisa ngebedain. Wajib bisa, karena Al-Qur'annya pun berbeda. Yang satu pakai apa namanya, SAK, yang ini pakai SOP, pakai IPPF, ya. IPPF, SPPIA, SPAI, norma audit, SOP, dan lain sebagainya. Jadi audit operasional ini standarnya banyak, tergantung mau nge-audit apa. Saya mau nge-audit pajak, ya berarti standar auditnya pajak, undang-undang pajak, gitu ya. Nah, sedangkan standar untuk mengaudit dari internal auditnya sendiri disebut dengan SPPIA, atau standar profesional, standar praktek profesional internal audit, atau kita juga copy paste ini dari IPPF ya. IPPF ini standar internasionalnya, standar nasionalnya disebut dengan SPPIA, International Practice Professional Framework, gitu ya, karena kita masuk copy paste juga, gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga, audit ketaatan atau compliance audit. Compliance audit namanya juga ketaatan, kepatuhan, gitu ya. Ini terkait dengan SOP-nya dari organisasi, apakah taat atau enggak. Kita sama undang-undang pajak, sama SOP perusahaan. Nah, ini audit ketaatan, ya. Oke, kemudian yang terakhir ini adalah audit kecurangan dan auditor forensik, ya. Fraud audit itu apa sih fraud audit? Nah, fraud audit ini susah. Kenapa saya bilang susah? Karena kita harus menemukan 5W 2H, ya. What, where, when, who, why. 5W dan 2H. 2H-nya adalah how much dan how. How much, berapa yang dia udah fraud. How, gimana dia nge-fraudnya. Oh, window dressing, oh, income smoothing, gitu. Itu how. How much-nya, oh, ternyata dihitung-hitung ternyata 5 triliun, 5 miliar, 3 miliar. Nah, gitu ya. Jadi audit kecurangan ini what, apa yang dia audit, apa yang dia curangi, apa laporan keuangan. Where, di mana? Oh, di divisi finance misalnya, ya. Terus what, where, who, siapa? Staf bagian keuangan, gitu ya. Terus apa lagi? Laporannya ditujukan untuk digunakan saksi ahli di pengadilan, ya. Misalnya nih, ketika kita melakukan audit kecurangan, ternyata ditemukan bukti-bukti yang bisa disajikan di pengadilan. Berarti nanti si bukti tersebut masuk ke dalam pengadilan dan diaudit forensik. Bukan forensik yang kayak di film-film ya, dibedah gitu badannya gitu ya. Bukan. Tapi forensik ini ngebedah fraudnya. Berapa uangnya nanti kalau sudah ditemukan buktinya. Dibawa ke pengadilan disebut dengan auditor forensik. Gitu ya. Ini. Oke. Nah, jadi seperti itu audit kecurangan terkait dengan fraud ya, korupsi, kolusi, kemudian misappropriate asset atau fraudulent financial reporting, kecurangan laporan keuangan atau kecurangan terhadap aset atau korupsi. 3 jenis itu disebut dengan fraud. Oke, tadi saya baru jelasin ya, apa sih internal audit, kemudian jenisnya apa, ya. Sekarang kita masuk ke definisi. Apa itu internal audit? Jadi internal audit itu adalah ini, independent, objective, assurance, dan consulting activities yang didesain untuk add value. Nah, jadi yang namanya internal audit itu adalah kegiatan independen, objektif, consulting yang didesain untuk add value, yang didesain untuk bisa menambah nilai
dan improve organisasi. Ya, jadi diharapkan ketika adanya internal audit mereka bisa menambah value dan improve organization, melakukan perubahan terhadap organisasi. Gitu. Apa sih internal audit tuh? Internal audit adalah independen, objektif, dan consulting. Jadi dia bisa memberikan jasa consulting curhat. Misalnya misalnya saya staff purchase. Aduh gimana ya, kenapa gaji saya beda sama yang lain gitu. Nah, kalian yang mengalami seperti itu, staff bisa curhat ke internal audit karena internal audit jasanya selain assurance juga consulting. Kalau KAP kan cuma assurance ya. Nah, kalau internal audit jasanya 2, assurance dan consulting. Bisa curhat, nanti kita kasih obat, kasih resepnya. Aduh kenapa ya saya nih bagian produksi, kenapa kok saya turun terus nih produksinya. Nah, kita hitungin. Nah, Ibu kalau mau labanya 110% misalnya, berarti penjualannya harus seperti ini perhitungannya. Terus bahan baku yang ada harus segini. Nah, itu kita berikan jasa consulting. Ya, jadi internal audit selain memberikan jasa assurance, ya, juga jasa consulting. Coba, apa yang disebut assurance? Bukan asuransi ya, assurance. Assurance ini sama seperti external audit, yaitu memberikan keyakinan atau memberikan jaminan kepada auditi, yaitu yang kita audit bahwa kita tuh bisa loh ngaudit kalian. Kita kompeten, independen, objektif untuk melakukan audit di tempat Bapak Ibu, gitu loh. Ya. Jadi itu definisi internal audit adalah independen, objektif, assurance, dan consulting yang akan menambah, yang berfungsi untuk memberikan nilai tambah dan improve organisasi, melakukan perubahan terhadap organisasi. Jadi diharapkan dengan adanya internal audit, kita bisa improve organisasi. Gitu ya. Ya, gimana caranya gitu ya? It helps an organization accomplish its objective by bringing a systematic disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, dan governance. Gitu ya. Jadi nanti dengan adanya internal audit yang memberikan nilai tambah terhadap perusahaan, apa aja sih nilai tambahnya? Ini 3 ini. Man risk, control, dan governance. Ya, jadi kita sebagai internal audit dengan temuan dan rekomendasi yang kita buat itu harus bisa memberikan nilai tambah terhadap 3 hal ini. Man risk, internal control, dan governance. Ya. Oke. Itu definisi yang terbaru dari IIA, Institute Internal Audit. Ya, ini yang terbaru banget bahwa kita itu independen, objektif, assurance, dan consulting. Oke. Nah, apa sih bedanya assurance sama konsultasi yang tadi saya bilang? Jadi kalau assurance ya dilaksanakan oleh 3 pihak ya. Pihak yaitu direksi, SPI, dan auditi. Ya. Tapi kalau konsultasi hanya 2 pihak yaitu SPI dan klien atau audit. Ingat ya, SPI itu kita sebagai internal audit. Jadi kalau digambarin nih kegiatan assurance itu seperti ini. Assurance itu sama kayak external audit. Internal audit, auditinya, audit itu yang kita audit, dan CEO. Siapa Bu CEO? Kenapa harus CEO? Karena internal audit bertanggung jawab terhadap CEO. Ya, kita kalau ada apa-apa bukan bertanggung jawab ke manajer, ke supervisor, bukan, tapi ke CEO. Ya, CEO, kemudian auditi. Jadi audit internal itu mereview atau mengaudit auditi, ya. Nah, auditi ini bertanggung jawab kepada CEO. Kita juga bertanggung jawab ke CEO. Oke. Kalau jasa konsultasi atau consulting, nah itu auditor internal cuma ke auditi aja, 2 arah. Gitu, antara dokter dan pasien. Dokternya nanti kasih resep nih, kamu biar sembuh dikasih ini ya. Itu jasa konsultasinya internal audit. Kalau jasa assurance-nya sama seperti ini, ya. Dia harus mereview laporan keuangan misalnya atau laporan tahunan oleh auditi dan bertanggung jawab kepada CEO. Jadi internal audit bertanggung jawab kepada CEO. Oke? Ya. Nah ini nanti ada manajemen risiko, governance, sama internal control itu akan kita bahas di bab selanjutnya ya. Pokoknya 3 itu yang add value internal audit itu nanti akan kita bahas di masing-masing bab ya. Man risk, internal control, dan tata kelola.
gitu ya. Ini perbedaan definisi lama dan definisi baru. Pokoknya intinya yang definisi baru itu ada ini, 3 ini. Manajemen risiko, control, dan governance. Itu. Jadi kita sebagai internal audit harus bisa memberikan nilai tambah kepada perusahaan. Dengan apa? Ini, improve ketiga ini. Ya. Oke. Nah, independen dan objektif dalam definisi audit internal. Ini audit internalnya. Independen dalam internal audit lebih ditekankan terhadap posisi organisasi fungsi audit internal dalam organisasi. Posisi fungsi audit internal paling ideal adalah di bawah dan bertanggung jawab kepada CEO. Jadi kita sebagai internal audit itu bertanggung jawab kepada CEO. Jadi kalau ada apa-apa, kita akan bertanggung jawab ke CEO. Pak, bagian purchase nih, fraud, ya, ngaduknya ke CEO. Pak, staff nih banyak yang terlambat, jam kerjanya kurang, ya. Kita bertanggung jawab kepada CEO. Itu jadi independen dalam internal audit itu lebih ditekankan terhadap posisi kita di dalam struktur organisasi. Kalau misalnya di eksternal independensi itu kan tidak boleh memihak, gitu, nggak boleh ada conflict of interest. Tapi kalau di internal audit yang disebut dengan independen adalah posisi kita di struktur organisasi itu bertanggung jawab kepada CEO. Independennya itu gitu. Nggak boleh kehasut sama divisi lain karena kita bertanggung jawab mah ke CEO. Gitu ya. Jadi perbedaan definisi independensi antara eksternal dan internal seperti itu. Jadi kalau kita itu internal ditekankan independensinya adalah kepada CEO. Tapi kalau misalnya si eksternal dia itu akan bertanggung jawab kepada tapi kalau misalnya eksternal independensinya itu adalah tidak memihak kepada si auditinya, ya. Kemudian objektivitas mengacu pada sikap mental auditor yang tidak berpihak, tidak membuat kebijakan yang bias, yang tidak ikut membuat keputusan manajerial. Nah ini objektivitas di sini adalah nggak boleh memihak kepada salah satu divisi, nggak boleh. Jadi kita harus netral ke semua divisinya di mata internal auditor sama. Saya dulu pernah kerja nih di divisi keuangan, ya saya lebih sayang sama divisi keuangan dibandingin divisi purchase. Makanya divisi purchase temuannya banyak dibandingin divisi keuangan, ya. Nah, kinerja suatu divisi itu dinilai dari temuannya. Semakin banyak temuannya, temuan itu kan kayak dosa mereka ya, maka kinerjanya buruk. Gitu. Makanya kenapa kita bertanggung jawab pada CEO, karena kita sebagai polisinya mereka. Yang ngadu nih, CEO nih divisi finance ada 11 temuan, divisi purchase ada 30 temuan, apa aja? Itu tugas kita. Ya. Terus rekomendasinya apa dari kita sebagai internal audit? Ini. Kenapa harus ada rekomendasi? Karena tadi tujuan kita sebagai internal audit adalah memberikan nilai tambah, add value. Oke? Ya. Ya, kemudian standar. Nah, tadi ya saya bahas standar. Bahwa standar internal audit itu adalah IPPF atau SPAI, IPPF atau SPAI. IPPF itu yang luar negeri, yang Indonesianya SPAI. Ya, IPPF singkatan dari International Professional Practice Framework, SPAI singkatan dari Standar Professional Audit Internal. Ya, kalau auditor eksternal standarnya disebut dengan ISA atau SA. ISA itu adalah yang luar negeri disebut dengan International Standard on Auditing. Kalau Indonesia disebut dengan SA atau Standar Audit. Gitu ya. Nah, standar profesi audit internal sama seperti SA. Standar audit eksternal sebenarnya. Ada kode etik, ada independensi, ada objektivitas gitu, ada tahap-tahap mengaudit seperti apa, mitigasi risiko seperti apa. Nah, itu ada di SPAI, Standar Professional Audit Internal. Oke. Nah, nah di sini kode etik. Oke, nanti kode etik kita bahas ya. Nah, ini. Jadi SPAI itu yang 2005 masih yang sama, Standar Professional Audit Internal, isinya adalah 2, standar atribut dan standar kinerja. Ya. Standar atribut isinya tujuan, wewenang, tanggung jawab, internal audit apa aja. Independensi dan objektivitas tadi yang sudah saya bahas, ya perbedaannya apa? Independensi itu lebih ke posisi kita di bawah CEO. Tapi objektivitas adalah sikap kita yang tidak memihak kepada divisi manapun, karena kita bertanggung jawab kepada CEO.
Ya, ini keahlian dan kecermatan profesional atau do professional care, sama kan seperti eksternal, sama do professional care. Kemudian program quality assurance. Nah, ini program quality assurance standar nomor 1300, isinya adalah gimana caranya kita untuk meningkatkan kualitas kompetensi internal audit, quality assurance. Ya, ini ada standar atribut. Jadi standar atribut itu lebih ke profesi internal auditornya, kamu harus independen, kamu harus objektif, kamu harus do professional care, kamu harus skeptis. Nah, itu ada di standar atribut. Biasanya diawali dengan angka 1, 1000, 1200, 1200, 1300. Ya, kalau misalnya standar auditor internal itu ribuan, tapi kalau eksternal tuh ratusan ya. Standar 240 tentang main risk gitu kan. Nah, itu eksternal biasanya ratusan, kalau internal standarnya ribuan. Gitu. Nah, standar kinerjanya isinya adalah tahapan audit internal. Ya. Ada pengelolaan fungsi internal audit, lingkup penugasan, pelaksanaan audit, komunikasi, pemantauan, dan tindak lanjut. Ini tahapan mengaudit internalnya auditor internal di sini, standar kinerja. Nanti kita bahas ya setelah UTS ini. Gitu ya. Jadi standar atribut lebih ke sikap kita sebagai auditor, standar kinerja itu tahapan mengauditnya. Oke. Okay. Nah, ini tadi standar atribut nomor 1000 ya. Ada tujuan, wewenang, tanggung jawab ya. Semuanya dinyatakan dalam internal audit charter atau ya bahasa Indonesianya piagam audit internal. Nah, ini boleh kalian download ya. Download, searching aja piagam audit internal, mau di rumah sakit, mau di apa. Nah, isinya ini. Tujuan, wewenang, tanggung jawab SPI perusahaan apa aja. Tujuan, wewenang, dan tanggung jawab SPI Unjani. Ya, tujuannya adalah kita harus memberikan nilai tambah terhadap Unjani. Apa aja, manajemen risiko, value added, dan governance. Ya. Dependensinya kayak gimana, objektivitasnya kayak apa. Nah, ini semua tertera dalam standar atribut nomor 1000 dan dituangkan di masing-masing perusahaan di dalam dokumen yang disebut dengan piagam audit internal atau internal audit charter. Ya, bisa kalian download nanti. Nah, kemudian ini standar 1200 keahlian dan kecermatan profesi ya. Atau do professional care, bahasa Inggrisnya atau bahasa auditor eksternalnya disebut dengan do professional care. Ya, apa sih do professional care itu? Kecermatan profesi internal audit, di mana kita harus profesional, terampil, kompeten, skillnya tinggi untuk dapat melakukan penugasan. Sama kayak dokter ya. Gimana caranya saya mau ngajar audit, tapi saya nggak pernah nge-audit? Itu kan aneh. Ya, makanya saya ditunjuk untuk mengajar audit internal karena saya 5 tahun mengaudit bank, kemudian sekarang juga di SPI Unjani, kurang lebih 4 tahun saya di SPI Unjani. Ya, gitu. Jadi kamu mau nge-audit tapi nggak pernah punya pengalaman audit, apa dikata? Mau ngapain lu gitu kan? Nah, makanya sama kayak dokter, kamu mau menyuntik ya, mau nyuntik pasien nih baru nih sakit, tapi nggak pernah dapat sekolah, nggak pernah dapat pelatihan gitu ya kan. Kenapa Bu seperti itu? Karena kita ilmu terapan gitu ya, jadi memang harus praktis, nggak bisa cuma cuap-cuap aja selesai. Beda sama orang-orang manajemen gitu, bisa cuap-cuap aja. Tapi kalau accounting, auditing itu terapan, harus praktis untuk menambah skill gitu ya. Oke, kemudian standar 1300, quality assurance. Apa tadi quality assurance? Yaitu program keahlian auditor supaya meningkat. Ngapain? Ikut pelatihan, ikut PPL, gitu ya. Oke, tadi standar kinerja ini nanti kita akan bahas di setelah UTS ya. Ada lingkup penugasan, perencanaan, pelaksanaan, dan komunikasi hasil penugasan. Ya. Oke. Nah, tadi yang saya bilang internal audit charter atau piagam audit internal tadi berisi tujuan, wewenang, tanggung jawab SPI suatu organisasi. Ya, beda-beda. Misalnya tujuannya Unjani sama tujuannya Unpad beda SPI-nya.
Ya, misalnya yang Unjani tujuannya adalah SPI-nya untuk menambahkan value added untuk Unjani. Nah, kalau misalnya yang Unpad misalnya dia selain menambah value added juga memikirkan yes, good corporate, good university governance, gitu ya, GGG, good GUG, good university governance misalnya. Ya, berbeda, otomatis mereka harus punya charter yang disebut dengan piagam internal audit. Tadi isinya ya, standar 1000 dan 1200 gitu ya. Oke, ini bisa sambil nanti kalian baca ya di slide-nya dan di apa tuh namanya diktat yang sudah saya berikan. Oke, tadi standar internal audit standar auditor internal disebut dengan IPPF, International Professional Practice Framework ya. Yang 2017 juga ya, itu yang terakhir 2017. Oke. Dan kita masih translate sehingga yang di Indonesia disebut dengan SPAI. Oke. Nah, ini adalah perbedaan kerangka IPPF 2013 dan 2015. Bedanya ada di mana? Oke. Bedanya ada di sini. Ya. Di sini ada definisi masih sama ya, core masih sama, kode etik standar masih sama, implementation guidance dan supplemental guidance. Ya, jadi untuk yang 2015, nah ini ada implementation guidance, ada petunjuk untuk pengimplementasian, karena internal audit yang sekarang itu disebut dengan RBIA, ya, risk based internal audit, gitu ya. Jadi internal audit yang sekarang disebut dengan risk based internal audit. Kenapa? Auditnya berbasis resiko. Kenapa? Karena resiko itu abstrak, susah dicari, susah didefinisiin. Kalian harus menghitung resiko suatu posisi, itu kan susah banget. Makanya audit ini disebut dengan risk-based internal audit. Gitu ya. Oke. Nah, tadi perbedaannya antara 2013 dan 2015 itu adalah pada mandatory guidance ya, ditambah satu unsur baru yaitu core principle. Ya. Core principle yang tadi 3 value added yaitu risk management, control, dan governance. Ya, itu sebagai core principle. 3 prinsip utama internal audit untuk menambah value added perusahaan itu adalah risk management, control, dan governance. Oke. Kemudian yang kedua tadi recommended guidance. Ya, recommended guidance 2015 merupakan perubahan. Ya. Dari strongly recommended yang semula 3 unsur, position paper, practitioner advisory, dan practice guides. Nah, pada recommended guidance hanya 2, implementation guidance dan supplemental guidance. Apa sih Bu implementation guidance dan supplemental guidance? Implementation guidance itu adalah petunjuk penerapan. Itu tadi ada di standar 2000 ya, setelah kita pada saat kita melakukan penugasan. Supplemental guidance itu adalah petunjuk ketika kita melaksanakan audit seperti kode etik. Nah, itu supplemental guidance. Oke. Oke, nah, kode etik internal audit. Ya, eksternal punya kode etik, kita juga sebagai internal audit punya kode etik. Kode etik internal audit itu ada 4, integrity, objectivity, confidential, dan kompetensi. Apa integrity? Nah, integrity-nya adalah internal audit establish trust and to provide the basic for reliance on their judgment. Nah, jadi integrity internal audit adalah harus jujur, bisa dipercaya sama auditinya. Gimana caranya integrity? Kita punya integrity dengan kompetensi yang baik. Semakin baik kompetensinya, semakin lama kamu mengaudit, gitu skillnya akan semakin terasah kan. Nah, otomatis nanti auditi juga akan semakin trust sama kita, percaya sama kita. Oke. Kemudian yang kedua, objectivity. Internal auditor exhibit the highest level of professional objectivity in gathering, evaluating, dan komunikasi. Ya, jadi bedanya kita sama eksternal tuh, eksternal nggak punya komunikasi, nggak punya skill komunikasi, tapi kita punya skill komunikasi. Kenapa? Karena kita punya jasa consulting. Ya, setelah jasa assurance, kita punya jasa consulting. Otomatis komunikasi dalam menyampaikan sesuatu kepada audit itu penting. Ya, sehingga kapan sih kita disebut objektif?
the highest level auditor internal disebut objektif pada ketika kita bisa menggabungkan antara komunikasi kita dalam menyampaikan temuan gitu ya, sambil mengevaluasi si hasil temuan itu kepada si auditi. Itu objektivitas kita tertinggi seperti itu. Susah banget ya. Melakukan seperti itu tuh susah banget gitu, karena jangan-jangan yang kita audit adalah mantan manajer saya. Nggak enak dong, dulu saya bisa naik jabatan ke internal audit itu gara-gara dia, sekarang saya nggak audit lah itu. Makanya independensi internal audit itu lebih berat dibandingin eksternal. Kenapa? Karena kita orang dalam nge-audit teman-teman kita, gitu kan? Itu berat banget. Ya, makanya kalau mau jadi internal audit itu selain hatinya harus kuat, jiwa harus kuat, bukan hanya pinter aja ya. Kuat hati, kuat jiwa raga gitu ya. Iman, itu juga harus kuat. Ya. Yang ketiga, confidentiality. Confidentiality ini adalah internal auditor harus bisa menjaga rahasia. Misalnya si ibu dosa-dosanya ke orang lain, dia cuma boleh melaporkannya kemana? Ke CEO. Jadi yang tahu dosa-dosanya cuma boleh diberikan tahu kepada CEO. Pak, itu Bu Ani bagian purchase fraud 3 miliar. Mana buktinya ini? Ya, gitu. Nah, yang keempat itu kompetensi. Jadi internal audit itu harus punya kompetensi yang baik. Gimana caranya ikut PPL? Nge-audit 2013 sampai sekarang 2021, 8 tahun. Baru 8 tahun Bu Neni yang udah mungkin 30 tahun. Ya, mungkin Bu Neni kalau nemu laporan keuangan tinggal dipegang doang udah tahu nih akun mana aja yang bermasalah. Nah, saya baru 8 tahun harus baca-baca dulu. Nah, itu bisa digambarin ya. Jadi semakin lama skillnya dia asah gitu ya. Ya. Oke. Nah, ini adalah perbedaan kode etik internal audit sama eksternal. Ini kode etiknya internal audit ya. Internal audit. Ini kode etiknya eksternal audit. Lihat, di sini cuma ada 4 ya. Integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi. Tadi yang saya bahas. Integrity, objectivity, confidentiality, dan kompetensi. Tapi kalau eksternal dia punya 5. Ya. Bedanya di mana? Nih, perilaku profesional. Kompetensinya kalau di sini kompetensi aja, di sini kompetensi profesional. Kenapa? Karena eksternal ini kan orang luar. Auditor eksternal itu kan orang luar, otomatis mereka harus lebih profesional gitu dibandingin kita yang orang internal, karena orang internal mah staff situ gitu. Saya dulu bagian finance ya 3 tahun, baru selanjutnya saya diangkat menjadi auditor internal. Nggak mungkin langsung masuk perusahaan langsung jadi internal audit. Kenapa? Ya aneh aja gitu, kamu mau audit bagian finance tapi kamu nggak pernah jadi finance. Nah, kan aneh ya. Makanya biasanya internal audit ini jarang banget ada fresh graduate, kecuali dia bagian admin ya. Biasanya dia udah pernah menjabat bagian apanya dulu, kayak purchase, finance, accounting, berapa lama baru ditarik menjadi internal audit. Itu pun dites dulu. Man-risk, governance, dan internal control. Eksternal lebih kompetensi profesional, karena dia harus lebih profesional dong, karena dia eksternal kan. Nah, kemudian ada perilaku profesional. Bedanya ya, perilaku profesional antara auditor sama auditi gitu. Kalau di sini konflik of interest-nya
nggak kelihatan. Kenapa? Karena independensi di sini, di internal audit ini, ke CEO gitu bertanggung jawabnya. Kalau ini kan ya udah, saya di eksternal, saya dibayar sama kalian, saya akan berlaku secara profesional. Karena kalau misalnya saya nggak profesional, nanti izin saya di KAP dicabut. Nah, gitu ya. Makanya di sini kode etik eksternal itu 5, perbedaannya ada di perilaku profesionalnya. Kalau di internal audit cuma ada 4. Ya, ini perilaku profesional itu ada do professional care, skeptis. Emangnya di internal nggak ada, Bu? Ada. Ya, tapi lebih ditekankan ke eksternal. Kenapa? Karena mereka dari eksternal tapi nggak audit ke dalam gitu kan. Ya. Karena kalau internal dia masih bisa nutupin borok perusahaan. Tapi kalau eksternal dia tahu, kan makanya dia harus lebih profesional dibandingin internal. Gitu. Oke. Oke, nah tadi kita sudah bahas kode etik ya, internal audit. Ada yang 4, ada yang 5, itu yang eksternal. Yang internal cuma ada 4, gitu ya. Nah, kalau di internal audit itu ada yang disebut dengan one tier board dan two tier board. Gitu ya. Apa sih one tier board dan two tier board? One tier board itu adalah satu dewan. Two tier board adalah 2 dewan. Nah, di Indonesia menganut 2 dewan yang disebut dengan BOD dan BOC. Board of Director dan Board of Commissioner. Ya. Direksi dan komisaris gitu. Nah, ini adalah perbedaan antara one tier board ya, yang punya satu dewan BOD aja sama yang punya dua dewan BOD dan BOC. Gimana perbedaannya? Lihat. Jadi kalau misalnya yang punya satu dewan BOD aja, posisi internal audit ya, itu di sini. Kayak di sini. Ya. Jadi ada komite audit. Komite audit boleh mengevaluasi kinerja internal audit, boleh. Ya. Kemudian KAP ini ditunjuk dari komite audit. Ya. Ini kalau one tier board. Siapa aja negara yang pakai one tier board? Amerika, Kanada, Inggris. Mereka cuma punya direksi, dirut, komisaris. Tapi kalau negara kita punya dirut, punya komisaris juga, sehingga posisi internal audit itu di bawah BOD. Komite auditnya nggak ada garis ke internal audit, nggak ada. Kenapa? Karena ada BOC nih, komisaris di sini. Ya, sekarang coba yang one tier board tadi ya. Gimana kalau komite audit meminta laporan audit ke internal audit? Boleh langsung tuh, karena ada garisnya, zret. Internal audit minta dong laporan audit tahun 2020 kemarin nih. Boleh. Tanpa harus melewati BOD dulu. Boleh langsung komite audit. Tapi kalau di kita yang polanya tuh tier board, direksi dan komisaris nggak boleh. Harus melewati internal audit minta dong laporan audit tahun 2020. Nggak bisa, harus ngomong dulu ke BOD, izin dulu. BOD tolong dong mintain ke internal audit laporan hasil audit tahun 2020. Oke, kasih. Dari permintaan BOD. Kenapa? Karena di negara kita yang polanya two tier board, internal audit sepenuhnya bertanggung jawab menghamba kepada BOD. Sujudnya sama BOD. Ya, jadi kalau komite audit nih macam-macam minta nih, nah harus ke BOD dulu. Nggak bisa langsung zret ke sini, karena nggak ada garisnya. Oke, paham ya? Itu perbedaan antara pola one tier board, two tier board, yaitu posisi internal audit. Ya. Oke. Selanjutnya, komite audit ya. Nah, selain tadi ada yang disebut dengan internal audit charter, ada yang disebut dengan komite audit charter. Ya, komite audit charter. Siapa ini komite audit? Komite audit berbeda sama internal audit ya, beda banget. Kalau internal audit itu mengaudit, tapi komite audit itu adalah mereka yang bertugas untuk direksi. Itu komite audit. Dia bukannya tidak mengaudit internal audit ya, tapi dia mengawasi pimpinan direksi sama komite audit. Komite audit juga membuat charter
piagam komite audit. Oke. Isinya sama, tanggung jawab, kemudian independensi, KAP kan. Nah, apa sih syaratnya untuk milih KAP ini? Penugasan auditor internal juga sama komite audit. Jadi komite audit tugasnya memilih KAP dan menunjuk internal audit. Tugas dia cuma itu. Ya, memilih aja gitu. Sama buat tugas-tugas si internal sama KAP apa aja tuh komite audit yang tapi ada KAP ya, jadi dia tuh cuma buat dokumennya aja gitu. Nanti yang merintahkan adalah jadi komite audit charter. Tahu piagam komite isinya apa tadi ya, tanggung jawab utama dan akuntan independen. Ya. Kemudian tugas SPI apa aja sih? Nah, itu buat komite audit. Komite audit kan tugasnya mengawasi direksi ya, dan memilih KAP serta SPI. Memilih aja dan membuat tugas-tugasnya apa. Ya, bukan mengaudit SPI. Bu, dunia itu saling mengaudit. Misalnya kita unjuk ini, SPI-nya nanti diaudit sama SPI Unisba misalnya. Saling mengaudit yang sejenis tapi sama-sama institusi pendidikan. Oh, SPI-nya ITB diaudit sama SPI-nya Unpad. Oh, SPI-nya Telkom diaudit sama SPI-nya PLN. SPI saling sama-sama SPI saling melakukan audit itu. Jadi yang mau audit divisi kan SPI. Nah, sekarang SPI-nya siapa yang mau audit? Ya, nanti sama-sama institusi lain yang mengaudit kita. Gitu ya. Oke. Nah, oke, sampai di sini untuk pertemuan pertama mengenai standar profesi audit internal. Jadi yang saya tekankan bahwa internal audit dan external audit ini sangat berbeda gitu ya. Beda Al-Qur'annya, beda pedomannya, sehingga outputnya pun akan berbeda. Kalau internal audit, outputnya adalah temuan dan rekomendasi, sedangkan kalau external audit, outputnya adalah opini, yang ada 5 itu. Ya, WTP, WDP, disclaimer, dan adverse. Tapi kalau internal, tadi temuan dan rekomendasi. Bedanya apa, Bu? Standarnya, gitu ya. Dan jenis yang diaudit. Kalau internal audit, mereka mengaudit kinerja operasional perusahaan. Ekonomi, efisiensi, atau efektivitas enggak? 3E enggak? Ekonomi enggak? Penggunaan dana anggaran, efisien nggak penggunaan bahan baku, efektif nggak dilakukan lembur Sabtu Minggu. Nah, itu kerjanya internal audit. Kalau eksternal, kerjaan dia cuma di laporan keuangan aja. Tuh laporan keuangan dari laba rugi, neraca, arus kas, catatan modal, dan CALK diaudit sama KAP. Selesai, keluar opini. Tapi internal enggak. Gitu ya. Mereka mengaudit kinerja apa aja semua, kinerja keuangan, kinerja operasional, kinerja pengadaan. Nah, itu dilakukan oleh internal. Ya, itu ya beda ya. Beda, please, itu kalian harus bisa ngerti perbedaan internal dan eksternal. Standar yang akan dipakai juga berbeda antara eksternal dan internal ya. Jadi kalau misalnya internal kita menggunakan MPF atau SPAI, sedangkan kalau KAP dia menggunakan ISA atau SA ya, International Standard Auditing atau standar audit. Itu perbedaan internal dan eksternal. Nah, kalau eksternal dia fokusnya ke opini. Nah, sedangkan kalau kita internal fokusnya kepada temuan dan rekomendasi kepada auditi ya. Kemudian jasa yang diberikan oleh auditor eksternal itu assurance ya, bukan asuransi ya, assurance gitu. Jasa yang memberikan jaminan kepada auditi bahwa saya mampu memberikan bisa melaksanakan audit gitu. Itu assurance. Sedangkan auditor internal jasanya ada 2, assurance dan consulting. Ya.
Asuransi itu jasa auditnya, consulting itu jasa konsultasi ya seperti dokter. Datang pasien, datang misalnya divisi produksi ya kepada internal audit, ingin dihitungin berapa sih, saya punya ini tenaga kerja 100 dengan mesin 80 buah mesin, berapa banyak hasil produksi yang dapat saya terima ya dari jumlah karyawan dan mesin tersebut gitu. Nah itu kan bisa dihitung ya pakai rumus Y-1 per Y2 min Y1 X min X2 per X2 min X1 kan. Nah itu bisa didiskusikan dengan divisi internal audit gitu. Jadi paradigma internal audit sekarang bukan watchdog aja, bukan watchdog tapi sebagai pemberi jasa asuransi dan consulting gitu. Nah itu tadi ya untuk internal audit. Nah ini tadi slide-nya sama kok yang ini, cuma saya ini ganti background aja. Nah selanjutnya saya akan bahas mengenai presentasi ya. Nah ini ada slide terakhir, slide 51. Jadi untuk mahasiswa yang minggu depan, kelompok yang presentasi minggu depan, kerja apa saja yang dipresentasikan, ada 4 ya. Yang pertama, menjawab latihan soal modul bab 1 dan modul bab 2. Ya. Modulnya ada di mana di sini? Modul bab 1 ini konsep dasar audit internal ya. Soalnya ada di bawah. Nah ini, dari mulai latihan soal esai sampai kasus 2. Ini bab 1 ya. Yang diktat modul 2. Modul sama diktat sama lah ya. Nah, latihan soal 8 soal dan kasusnya 2. Ini masih gampang ya untuk kelompok 1. Nanti semakin ke sana pertanyaannya semakin sedikit tapi susah gitu ya kelompok yang presentasi. Nah, kalau ini masih kelompok 1 masih mudah ini. Nah, kemudian yang kedua, menjawab seluruh latihan soal buku Urton chapter 1 dan chapter 2. Jadi kalau tadi menjawab latihan soal buku yang bahasa Indonesia, modul yang bahasa Indonesia bab 1 dan bab 2. Sekarang textbooknya. Nah, karena textbook ini berbahasa Inggris, kalian boleh translate ke bahasa Indonesia silahkan, atau pakai bahasa Inggris nggak apa-apa. Atau soalnya bahasa Inggris, jawabannya bahasa Indonesia nggak apa-apa ya. Chapter 1 dan chapter 2, artinya bab 1 dan bab 2 ya. Yang mana yang dikerjakan dari mulai summary sampai cases. Summary sampai cases, dan ini sama yang bab 2 juga, summary sampai cases. Ya. Kita lihat ya. Kita lihat latihan soal buku Urton. Nah ini, bukan summary rangkuman, tapi dari mulai review question. Jadi kalian mengerjakan dari mulai review question. Ini masih gampang. What are the 3 component of the internal audit value proposition set forth by IA internal audit? Nah, ini masih gampang ya soalnya. Review question sama dengan nomor 23 ya. Kemudian PG nih, multiple choice question. Nah, untuk soal PG, baik bab 1 dan bab 2, bikin di Google Form. Ya. Jadi bagi kelompok yang presentasi, mau kelompok 1 sampai kelompok 7, kalau soal PG-nya, bikin di Google Form. Soal PG-nya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, discussion question. Ini juga sama dikerjakan. Dan yang terakhir, cases. Kasus ya. Ada 2 kasus ini. Silakan 3 kasus dikerjakan oleh kelompok yang presentasi minggu depan. Jadi ada 4 bab, yang bab 1 dan bab 2 ini buku modul bahasa Indonesia, chapter 1 dan chapter 2 itu buku bahasa Inggris, bukunya Urton ya. Nah, untuk tadi bukunya Urton yang soalnya pilihan berganda,
Di Google Form-nya jangan lupa menambahkan email saya ya sebagai kolaborator. Sehingga nanti saya bisa ngecek siapa saja yang sudah mengisi Google Form. Gitu ya. Oke, teknis presentasinya seperti apa? Kita lihat. Bentar. Nah, berarti pertemuan kedua ya. Nah, jadi nanti pertemuan kedua saya akan bikin announcement seperti ini. Pertemuan 2 audit internal. Assalamualaikum, pertemuan 2 hari ini merupakan presentasi kelompok 1 dengan materi konsep dasar audit internal dan standar profesi. Kemudian, nah ini, keaktifan mahasiswa, baik itu bertanya, menyanggah, menambahkan, dilakukan di kolom komentar. Kemudian 10 menit sebelum kelas berakhir, kelompok penyaji wajib memberikan link Google Form, review materi Google Form, yang wajib diisi oleh seluruh mahasiswa, kecuali kelompok penyaji. Kelompok penyaji tidak usah mengisi Google Form. Ya. Kepada kelompok penyaji, jangan lupa menambahkan email saya sebagai kolaborator. Nah, setelah saya bikin announcement ini, nah nanti kelompok penyaji posting di Classroom. Assalamualaikum, selamat malam, kami kelompok 1 nih, siapa aja? Sylvia, Kristi, dan lain-lainnya. Nah, yang diupload apa aja? Yang diupload yang pertama adalah PPT-nya. Yang kedua makalah. Makalahnya isinya apa? Soal dan jawaban yang dikerjain. PPT, makalah, dan yang terakhir adalah link video. Video, dibikin video. Kenapa dibikin video? Karena saya bilang tadi ya, kalau presentasi online itu via Google Meet, kalian suka lama gitu ya Bu, yang satu temennya masih lembur, masih di jalan Bu, yang satu temennya masih di kantor gitu ya. Nah, maka dibikin aja video seperti ini. Ya, kalau ini kelompok tahun lalu dia pakai Google Meet dibikin videonya. Di Google Meet nih mereka, terus ini PPT-nya, terus direkam. Ya, direkam gitu. Yang jelas ada PPT-nya dan ada wajah kaliannya ketika menjelaskan materinya gitu. Jadi yang diupload PPT, makalah, dan video. Nah, saran saya videonya diupload aja di YouTube. Kenapa? Kalau di Drive, ini kan di Drive ya. Di Drive itu makan tempat karena videonya lumayan besar ya. Makan space Drive kalian. Jadi saran saya mendingan upload aja di YouTube videonya. Jadi nanti kalian share PPT audit internal, makalah, dan link YouTube-nya, link video YouTube-nya. Ya. Baru setelah itu diposting oleh kelompok penyaji sebelum jam 6:30 ya. Di 6:30 udah harus posting nih. Ya, PPT, makalah, dan link videonya. Kemudian saya kasih komentar. Silakan tanya jawab di sini ya. Nah, semua mahasiswa wajib memberikan pertanyaan di kolom komentar. Nanti kelompok penyaji akan menjawab pertanyaan. Misalnya nih ini Silviana nanya kan dia ya, bla bla bla. Rahma nanya, David Irlan nanya. Nanti kelompok penyaji akan menjawab di kolom komentar juga. Jadi kita tidak ada Google Meet tapi ada di Classroom. Setiap pertemuan genap. Ya, setiap mahasiswa yang tidak presentasi wajib bertanya di kolom komentar. Nanti kelompok penyaji akan menjawab pertanyaan kalian. Oke. Kemudian yang ketiga, 10 menit sebelum kelas berakhir, kelompok penyaji memberikan link Google Form. Review materi. Tadi yang bab 1 dan bab 2 urutan ya. Jangan lupa kelompok yang presentasi, Google Form-nya kasih nama dan NIM. Karena nanti akan saya nilai. Nama dan NIM. Ya. Ini soalnya ditranslate kalau kelompok ini. Ya. Dan link Google Form ini nanti diisi oleh kelompok yang tidak presentasi. Ya. Kelompok yang tidak presentasi mengisi Google Form. Itu. Oke, jadi saya ulangi lagi. Untuk presentasi minggu depan kelompok 1 ya. Sebelum kelas dimulai 6:30, kalian posting di Classroom PPT, makalah, dan video
YouTube. Ya. Kemudian lakukan tanya jawab di kolom komentar. Ya. Setelah itu dijawab oleh kelompok penyaji. 10 menit sebelum kelas berakhir, kelompok penyaji memberikan link Google Form yang wajib diisi oleh semua mahasiswa yang tidak presentasi. Kelompok penyaji jangan lupa menambahkan saya di Google Form-nya, kolaborator ya, sebagai kolaborator. Oke, itu ada yang mau tanyakan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, ini Yovanov. Izin Bu, maaf saya baru tahu tadi ada presensi di Google Classroom, jadi presensi saya di atas 15 menit apa. Yang penting absen di si terpadu kalian, student di absen. Ya. Oke, untuk presentasi jangan lupa mulai minggu depan ya. Jadi ada 7 kelompok. Ya, silahkan dipersiapkan dengan baik. Oh ya, ini nomor handphone saya. Pasti nanti akan ada pertanyaan dari kelompok 1 mengenai kasus ya. Silahkan hubungi saya di WhatsApp. Oke, itu untuk audit internal pertemuan pertama konsep dasar dan EPPF. Minggu depan kita presentasi, walaupun libur ya nggak apa-apa ya, karena kita hanya di GCR aja. Ya. Kemudian nanti minggu depan kelompok 3, pertemuan ketiga baru saya masuk lagi gitu kelas teori. Nanti pertemuan keempat kalian presentasi gitu terus ya. Jangan lupa nanti diposting sebelum kelas dimulai ya. Jadi sebelum 6:30 kelompok yang presentasi sudah harus posting materinya di Classroom. Nanti video, makalah dan PPT-nya dibaca oleh kelompok mahasiswa yang tidak tampil. Ya kan dia mau kasih pertanyaan, pasti harus baca makalah dan PPT ya. Nah, silahkan dilihat di videonya, di makalah dan PPT-nya. Jadi itu bahan pembelajaran di pertemuan kedua ya, kasus. Karena teorinya sudah dibahas di pertemuan 1, kasusnya kita bahas di pertemuan kedua. Oke, silakan ada yang mau tanyakan? Kalau misalnya untuk kelompoknya kalian bagi sendiri aja ya. Udah gede kan ya, nggak mungkin saya ngebagiin kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa gitu ya. Silakan bagi sendiri aja. Oke, nanti pokoknya minggu depan sudah harus ada yang presentasi aja di Classroom. Oke, siap ya. Minggu depan insya Allah kita mulai presentasi. Oke, kalau ada yang ditanyakan nanti ketika pelaksanaan mengerjakan latihan soalnya, boleh chat saya. Ya, insya Allah saya balas di WhatsApp. Gitu. Ya. Oke, baik. Kalau nggak ada yang ditanyakan, pertemuan pertama ini saya tutup ya. Kita ketemu Jumat depan dengan presentasi kelompok 1. Ya, saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Oh. Plus kita bisa.